kemudian kecerdasan artifisial untuk aplikasi. Baik, sebelum kita selesai hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita ditemukan dalam pelajaran berdoa kita main ayatnya masing-masing di dalam hati mulai. Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran, siapa yang tidak masuk? Semua ya, oke, setelah semua sudah masuk. Oke, silakan disiapkan buku dan alat tulisnya, buku pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelum Bapak mulai pelajarannya, Bapak mau tanya nih, pernahkah kalian mendengar atau melihat komputer? Di mana itu? Nah, ini di sini dalam kelas ada. Terus di mana lagi? Di kelas 5 Pak, ada pas AMBK. Oke, pas AMBK. Kira-kira apa sih manfaat kita menggunakan ini dan apa fungsinya alat ini? Itu membantu kita, membantu manusia. Oke, membantu kita dalam hal apa? Hal besar. Hal besar. Kalian pernah nggak kalian berpikir bagaimana cara kerja komputer kok bisa bekerja membantu manusia? Ya, Sandy, bagaimana? Dengan secara berurutan. Berdasarkan apa Sandy berurutannya itu? Berdasarkan pekerjaan manusia. Maksudnya itu berdasarkan apa yang manusia lakukan pada komputer itu. Misalnya komputer itu kita pakai untuk misalnya mengetik, ini misalnya hari ini saya belajar kecerdasan artifisial dan coding. Kembali ya, kayaknya ini coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Oke. Tadi kita akan belajar yang pertama, berpikir komputasional, terus prinsip-prinsip berpikir komputasional, terus coding dan kecerdasan artifisial. Karena ini hari pertama kita belajar coding dan kecerdasan artifisial, jadi kita mengenali dulu aja apa sih pengertiannya. Tujuannya biar kalian dapat memahami atau mengerti apa itu berpikir komputasional, kemudian bagaimana prinsip-prinsipnya, kemudian apa manfaat kita berpikir komputasional, kemudian kita mengenal dalam coding dan kecerdasan artifisial. Oke, ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Yang tahu? Yang tahu? Berpikir komputasional ya dulu. Ada yang tahu? Berpikir, silakan ya. Berpikir komputasional. Apa itu? Berpikir komputasional. Apa itu? Berpikir kita berpikir ya. Komputasional itu apa? Komputer. 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 Oke.
Output itu apa ini? Ini tuh masuk artinya. Tambah itu lagi apa yang masukkan, apa yang dimasukkan, apa yang diketikkan di komputer itu, apa yang diketik di komputer itu. Terus proses setelah dimasukkan perintah, kemudian diproses, dikerjakan maksudnya, dikerjakan ya, dikerjakan. Habis itu apa? Kalau dikerjakan, waktunya yang dikeluarkan itu apa? Keluarkan. Ada hasilnya. Apa yang hasilnya bisa kita lihat, yang bisa kita dapatkan, yang kita kerjakan. Oke. Jadi komputer itu mengerjakan sesuatu secara berurutan ya. Ada yang kita masukkan perintahnya, ini perintahnya. Perintahnya apa? Kemudian dikerjakan oleh komputer, kemudian buat hasilnya. Misalnya kita ketik sekarang ini berpikir komputasional, kita ketik di sini. Nah, dalam berpikir logis dan sistematis. Berpikir logis itu apa? Berpikir sesuai dengan akal yang kita pikirkan. Terus sistematis itu apa? Berurutan dalam memecahkan masalah. Oke. Ada 4 prinsip komputer dalam bekerja, atau ada 4 prinsip berpikir komputasional ya. Yang pertama, memecahkan masalah yang besar jadi kecil. Yang kedua